Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu unzila rahmatan lil alamin. Masyirul muslimin rahimakumullah. Maliyah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, sehingga kita terjaga istiqomah di dalam ketaatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul muflihun. Sungguh akan aku jadikan untuk isi neraka jahanam dari kebanyakan jin dan manusia bagi mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka yang mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah, dan mereka yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar perintah Allah, kewajiban yang diberikan dari Allah. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah mengancam kepada orang yang tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayatnya? Karena hati adalah anugerah yang sangat berharga, hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Tetapi ketika tidak digunakan dengan semestinya, itu artinya kita tidak mensyukurinya. Karena hati sangat berharga, sangat hebat, mampu menjadi perantara hidayah. Kemampuannya dapat menembus batas abstrak tempat Allah bersemayam. Seperti firman-Nya dalam hadis qudsi, innas samawati wal ard dha'ufat antasa'ani wa wasi'a qalbul mu'min. Sungguh langit dan bumi tidak berdaya menjangkauku, tetapi aku telah dijangkau oleh hati orang mukmin. Itulah kemampuan hati manusia. Mengapa tidak dimanfaatkan, tidak dipupuk, tidak diasah maksudnya. Ayat tersebut di atas seolah-olah Allah geram sampai mengancam dengan siksa jahanam. Itu artinya hati kita harus kita arahkan ke ma'rifatullah atau mengenal Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hati juga dilengkapi dengan mata batin, mata hati, basyirah, yang sangat tajam, yang mampu membedakan antara batal dan haram, baik dan buruk, jujur dan curang, adil dan timpang. Dengan hati itulah kita menimbang dua kutub yang bertolak belakang, dan hati akan menjadi kamar yang keadilan. Artinya semua hal yang buruk atau jahat akan ditolak oleh hati. Padahal
puncak-puncak al-haq atau kebenaran itu adalah mengenal Allah, kemudian menuhankannya, selanjutnya mengabdi dan menyembahnya. Di hati itulah semua kebaikan bermuara, semua keadilan berlabuh, dan semua kebenaran berpihak. Maka sangat-sangat dibenci oleh Allah ketika diberi anugerah hati yang begitu sempurna, berharga, bernilai tinggi, tidak dimanfaatkan. Masyiral muslimin rahimallah, namun juga jangan tidak diketahui bahwa hati kita juga didampingi dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu condong kepada kejahatan, kejelekan, bahkan kehinaan. Karena hawa nafsu adalah kendaraan iblis atau setan yang selalu condong menyesatkan. Kalau dengan hawa nafsu kita sholat tarawih seperti kegiatan selama ini, pilih ayat-ayat yang pendek daripada yang agak panjang. Pilih imam pun juga imam yang bacanya pendek-pendek. Itu namanya kita menurutkan hawa nafsu. Juga karena hawa nafsu, kita biasa mengedepankan, menampilkan gaya hidup daripada rukun hidup. Harus kita ingat bahwa hati akan galau, gundah gulana jika dibiarkan jauh dengan Tuhannya, dengan Tuhan sesembahannya. Nanti akan kering kerontang, akan merana karena merasa jauh dengan Sang Pencipta. Dadi nek basa Jawa, ojo dadi ati kang ndablek. Masyiral muslimin rahimakumullah, anugerah selain hati yang begitu peka, bisa untuk menggapai hidayah. Anugerah lain yang disebutkan dalam ayat tadi lainnya adalah mata, panca indera atau indera penglihatan. Dengan mata kita bisa menikmati panorama yang indah menawan. Dengan pandangan mata kita bisa memilih selera estetika seperti yang kita harapkan. Dan indera mata ini senilai surga. Menurut keterangan Allah, barang siapa yang kucabut nikmat penglihatannya, maka akan aku ganti surga, tidak selain surga. Maksud Sang Pemberi, dengan mata kita bisa melihat lahiriah, diharapkan mampu membaca apa-apa yang tersirat di balik yang tersurat. Sebab ada lahir, ada batin. Dengan mata kita membaca yang dohir, dengan hati atau basyirah kita membaca yang batin, maka dikatakan mata batin. Al-dohiru yadullu alal batin. Yang dohir itu menunjukkan batinnya. Kang lahir iku utusaning batin. Manusia dengan tipologi lahiriahnya menunjukkan karakter dan sifat-sifatnya. Begitu juga hewan. Kalau manusia nganggo basa condro konangan watake, kaya ngono kae nyolongan, kaya ngono kae trukmis dan sebagainya. Kalau binatang kera, lucunya sesekali menghibur hati kita, tetapi rakus
Sifat ragunya tidak boleh menjadi sifat kita sebagai manusia. Kucing jinak, tetapi juga nyolongan. Fitrah tidak tercela, tetapi tidak boleh kita jadikan sifat-sifat kita. Artinya, dengan mata kita harus mampu membaca ayat-ayat kauniyah untuk diambil pelajarannya. Ketika kita memandang dunia yang terbentang luas, jembar bawiro, hati kita harus ingat ayat Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhanku, apa yang telah Kau cipta ini tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, lindungilah kami dari siksa neraka. Jadi ojo mung mandeng menteleng tanpa ana rasa mudeng. Ketika kita melihat keajaiban, hati kita Masya Allah atau Subhanallah. Ketika mata melihat, hati menangkap firasat. Ojo moto picek yang disindir oleh Allah. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kang picek iku mripate, kang ora weruh iku mripate. Kang ora dudu mripate, nanging kang wuta iku ya kuwi atine kang ana ing dada. Masyarul muslimin rahimakumullah. Indra mata yang sangat vital, yang sangat penting bagi kehidupan kita, jangan disia-siakan untuk selalu menjadi alat kita membaca ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat. Tidak ada hal yang tidak terkandung maksud dengan tujuan penciptaannya. Maka marilah kita latih, kita asah hati dan mata kita sebagai alat membaca ayat-ayat Allah untuk kita pupuk suburkan dengan langkah nyata ibadah dan ketaatan padanya. Dari ayat di atas, Allah menyebut telinga. Telinga sebagai indera pertama dan utama yang berfungsi sebelum indera-indera yang lain berfungsi. Ketika telinga mendengar, hati menangkap sinyal seolah radar yang melaporkan pada hati. Hati berfungsi sebagai radar, hati bisa menjadi sadar. Dudu kuping kang budek, mendengar tanpa mengolah makna dengan hatinya yang sangat tajam itu tadi. Oleh sebab itu, maka kita bangun dalam diri kita sinergitas kerjasamanya trio anugerah yang sangat berarti itu, yaitu hati, mata, dan telinga, agar ketiganya ada kerjasama yang saling menghidupkan, saling menyuburkan. Hati mudah untuk kita jadikan alat untuk merasakan keagungan. Mata menjadi perantara kita hatinya sadar, telinga juga seperti itu. Mari kita fungsikan sebagai maksud dan tujuan Allah memberi anugerah hati, mata, dan telinga, agar menjadi pintu gerbang makrifat kepada Allah dengan segala ciptaannya atau melalui segala ciptaannya. Jadilah muslim yang senantiasa iqra dengan hati, dengan mata, dan dengan telinga. Ketika kita memupuk
mengasah hati kita. Jangan ada kata kita yang tidak zikir kepada Allah, diam kita yang tidak tafakur kepadanya, memandang tanpa mengambil pelajaran. Sungguh beruntung orang-orang yang mulut, mata, dan hati senantiasa menjadi pintu gerbang hidayah yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, kullu kalamin laisa bidzikrillah fahuwa laghwun wa kullu sukutin laisa bifikrin fahuwa ghaflatun wa kullu nadharin laisa bi'ibratin fahuwa lahwun fatuba liman kana kalamu dzikrillah wa sukutuhu tafakkura wa nadharu ibratun. Setiap ucapan yang bukan merupakan zikir kepada Allah adalah sia-sia. Setiap diam yang bukan tafakur kepadanya adalah suatu kelalaian. Setiap memandang yang tidak merupakan perbuatan mengambil pelajaran adalah main-main. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang ucapannya adalah zikir, diamnya berfikir, dan memandangnya mengambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing indera-indera kita sadar kepada kekuasaannya, mengabdi dengan segala kerendahan hatinya dan keikhlasan hatinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.